Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salhuda dengan NIM 241107-2013. Saya dari kelas 1C D4TC. Di sini saya akan melanjutkan video yang kedua, yaitu tentang membuat rangkaian dari modulasi FSK, yaitu frekuensi shift keying. Sebelumnya saya sudah membuat modul dengan judul ASK. Sekarang saya akan membuat yang FSK-nya lagi. Sebenarnya caranya sama, cuman yaitu sama-sama menentukan sinyal. Cuman di sini bedanya nanti frekuensinya berbeda dan gambar rangkaiannya berbeda sesuai dengan yang akan kita bikin. Baiklah, langsung saja pada komponen kita yang kita perlukan, yaitu terdapat function generator. Di sini kita menggunakan 3 function generator dengan ketentuan berbeda. Nanti kita menggunakan sinyal sinus, sinyal persegi juga. Terus yang kedua ada menggunakan transistor. Transistornya juga ada 2, yaitu yang digunakan BC548BP dengan BC558AP. Terus kita juga menggunakan resistor. Di sini resistornya dari R1 sampai R13 dengan nilai 1 kilo ohm. Tapi di R8 kita tidak menggunakan resistor, kita menggunakan potentiometer. Terus kita juga menggunakan ground, VCC, IC-nya di situ IC 741. Terus kita juga menggunakan kapasitor. Kapasitornya juga terbagi 2, yaitu kapasitor yang memiliki nilai 0,01 mikrofarad sama 0,1 mikrofarad. Juga kita menggunakan DC power dan dioda. Diodanya juga terbagi atas 3. Yang pertama itu ada IN 401G. Yang sedangkan dioda yang kedua sama yang ketiga itu nilainya sama, yaitu IN 4370A. Oke, lanjut saja kita mencari komponen yang diperlukan pada rangkaian ini. Yang pertama itu ada function generator. Kalau di sini function generatornya itu terletak di sebelah kanan layar laptop ya. Function generator. Oke, di sini kita menggunakan function generatornya ada 3. Function generatornya ada 3. Nanti dia nilainya juga berubah-ubah, nanti kita atur. Oke, function generator. Nah, satu lagi. Oke, ada 3 function generator. Sebelumnya terus kita menggunakan resistor R1 resistor. Oke, 1 kilo ohm, dimana ada 13 resistor. Oke, sebentar ya, sebentar. Nggak, harus dikebawahin dulu, maaf, bentar. Oke, R2 nya terletak di sebentar ya. Oke, terus kita menggunakan transistor BC BC 548 BP. Oke. Satu lagi BC 558 AP. Oke. Ini kita atur dulu semuanya biar lebih mudah nanti untuk dipahami ya guys. Terus kita perlu R3, R4. 3 udah, R4, R5. Oke. Kita copy dulu. Ini R2 nya digeser aja. Oke, ke atas sedikit. Terus kita sini menggunakan IC. Oke, IC-nya 741. Oke. 741. Oke, ini dibalik. Nanti kalau nggak dibalik itu sinyalnya nggak bakal keluar ya. Maaf.
ini juga kita putar, takutnya nanti lupa. Maaf. Flip. Ini juga. Oke, udah. Habis itu kita butuh VCC sama VEE. VE nya nanti di sini. Maaf. Satu nanti ke atas, yang satu ini VEE ya. Oke, maaf. VE harusnya di atas. VCC. Oke, ini dibalikin dulu. Udah, habis itu kita butuh R6. Oke, kita copy di sini. Habis itu kita butuh dioda. Dioda yang pertama yaitu 1N401G. Oke. Di sini. Terus C1. C1 itu kapasitor ya. Si kapasitor. Oke, 0,01 ya. Ya, mikrofarad. Di sini. Itu lagi 0,1 farad. Sebentar. Kita atur dulu biar nanti lebih mudah. Ini juga. So, kita butuh R7. Oke. Maaf. 7. Oke, sudah R7. Ini digeser. Di R7 kita butuh dioda. Kita butuh DC power. Maaf ya. Oke, DC power. Dibalikin dulu. Oke, DC power kita butuh potensio. Kita butuh potensio di sini. Kok kayak gini ya? Kayak gini, maaf, salah ya guys. Kita delete dulu. Maksudnya kita balik dulu ya. Vertikal, oh bukan, maaf. Ulang lagi. Kita flip horizontal. Oke, tapi panahnya dari atas. Sebentar.
bentar ya, sama aja. Oke, udah. Terus kita butuh TL di sini ya, butuh TL, copy saja TL nya. Oke, sudah. Habis TL kita butuh R9. Oke, ini kita ganti dulu 1 kilo 5% ya. Ya sudah. R9 nya di sini. Habis dari R9 kita butuh dioda yang kedua. Oke, diodanya kita butuh 1N 4370A. Oke, sini 1. Ini dibalikin. Habis itu VEE nya di sini. Ini ke atasin aja deh. Untuk source, untuk groundnya belum. Tuh ground kita butuh ground. Oke, kita butuh banyak ground ya guys. Groundnya di mana aja? Di sini 1. Bentar, R10 kita belum, maaf. R10 ada di atas ini, hubung sama R6. Oke, sini R10 ke bawah sedikit. R11 di sini. Itu lagi. Oke, nggak muat ya. Coba dulu. Oke, tadi groundnya di sini 1. Dekat R21. Oke, terus di R71, di potensio 1. Di sini juga perlu. Udah. Oke, mari kita coba hubungkan. Oke, kita hubungkan semuanya yang seperti yang sesuai pada modul. Oke, ini juga terhubung ya. Oke, R4 kita hubungkan dulu. Terlalu sempit ya guys. Oke, ini R4.
bukan. Oke, maaf. Hubungkan semua yang perlu dihubungkan. Oke. Ini aja digeser. Oke. Ini geser. Oke, ini disambungkan juga. Oke, proses nyambunginnya juga agak lama ya guys, soalnya gak bisa secepat itu karena ini komponennya banyak banget. Oke, nanti kalau cepat-cepat takutnya nanti salah ya. Jadi kita cari aman saja. Salah deh ini kayak garisnya. Ini harusnya ke sini. Yang ini baru ke R5. Maaf tadi ada kesalahan ya guys. Oke. Dihubungkan ini juga. Ini ke sini. Oh. Oke, ini dihubungkan. Oke, sudah, ini juga dihubungkan. Udah, semuanya sudah. Sekarang kita akan mengukur semua sinyal yang berada pada titik-titik. Berarti ini di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini titik C, di sini titik D ya, di tempat kursor saya ini. Di sini titik E, di sini titik F. G-nya di sini, H-nya di sini, I-nya di sini, J-nya di sini, dan K-nya di sini. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan osiloskop yang dapat sekali mengeluarkan 4 sinyal ya, 4. Oke, cari dulu ini ya, bukan satu lagi. Mana ya? Oke, di sini ya. Taruh di sini satu. Oke, kita copy aja biar nggak susah ya. Di sini satu. Di ujung maaf. Oke, di sini satu. Dah. Oke, sekarang waktunya kita menghubungkan titik A ke titik ini. Oke, B-nya ke sini. Maaf, harusnya B-nya nggak ke sana. Oke, B-nya ke sini, C-nya ke sini. Kita lihat sini aja ya.
Oke, C nya ke sini, yang D ke sini. Oke, yang E ini kita anggap sebagai E ya guys. Oke, yang bentar ya, yang E nya agak susah. Oke, bisa. E nya berarti di sini, yang F nya di sini, yang F, G, G di sini ya. Oke, H nya di sini, H. Oke, I nya di sini. Oke, sebentar, kita harus coba run dulu, tahu ada yang salah kan, ininya salah. Kan kita perbaiki dulu, kita putusin dulu, ini dulu harus kita putusin. Oke, kita cari lagi potensio. Potensiometer, tapi di sini itunya ke bawah ya. Maaf, bukan yang ini, salah. Oke, maaf, potensio yang ini ya. Oke, ini kita balik-balik aja, bisa enggak? Kok bisa? Coba dulu kita pindahin nih, terus di flip horizontal, nggak bisa juga. Oke, tunggu sebentar, kita balik lagi. Ini kita ini ya, nggak juga. Flip vertikal, kok gitu? Oke, ntar kita tekan kayak gini terus, tetap sama ya. Coba kita flip vertikal. Nah, oke, seperti ini ya guys, baru nanti sinyalnya keluar. Oke, ini atur dulu ininya, gimana cara ngaturnya tadi? Nah, oh ini nggak bisa dipindahin. Oke, sini ya, kita pindahin 5%, bukan dia, bukan 5%. Oke, di sini kan. Susah juga ya, dah. Oke, baru kita pindahin biar gampang ya guys. Udah, coba kita run dulu, soalnya ini penentunya, harusnya sinyalnya tuh keluar, tapi tadi sinyalnya nggak keluar. Oke, masih nggak keluar juga ya. hmm. Hmm. Oke, sebentar kita perbaiki. Oke, tadi ada sedikit kesalahan karena nilai DC powernya belum kita ganti. Harusnya yang dari 2 volt kita ganti jadi 3 volt. Terus yang 3 ini tadi belum terhubung ke potensialnya. Oke, sekarang kita ganti nilai dari function generatornya. Sini ada 4 kilohertz, 3 VP. Oke, udah. Terus yang ini itu sinyalnya kotak ya, ini jadi 100 Hz 50%, terus ininya 5. Oke, udah. Terus ininya 1 kilo ya, 1 kilohertz 1 kilohertz 3, 1
kilohertz. Oke, udah. Oke, kita run lagi. Oke, soal tadi ada kesalahan. Oke, ini sinyalnya udah keluar, berarti ini rangkanya udah benar. Soalnya udah berapa kali percobaan ada yang salah, jadi sinyalnya nggak keluar kayak yang tadi ya guys. Oke, terus ini kita hubungin ke titik ini. Oke, yang satu lagi ke sini. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan osiloskopnya ke titik-titik sinyal yang akan kita ukur. Sekarang udah saya hubungkan semuanya. Terus sekarang kita ganti warnanya. Maaf, yang A biar warnanya merah. Ini kita harus warna-warni biar kelihatannya cantik ya. Oke, yang A merah, berarti yang B jangan diganti ya. Segmen color kita pakai warna biru. Terus yang ini kita pakai warna pink. Yang gede kita pakai itu warna hijau. Oke, warna hijau. Terus titik E kita pakai yang warna orange. Terus titik F kita pakai warna ungu kali ya, ungu hitam gini. Terus yang ini kita pakai warna hijau, ini juga bagus. Terus yang ini kita pakai coklat aja deh, boleh. Coklat. Oke, coklat boleh deh. Terus yang di sini juga kita pakai yang, kita ganti warna dulu ya guys. Cara ganti warnanya sama ya kayak yang di ISK tadi. Kita pilih warna yang kita mau. Lebih bagusnya sih warna-warni biar kelihatan perbedaan sinyalnya. Oke, satu lagi. Terus bingung ya, terlalu banyak warna. Oke, kita pakai yang ini aja boleh. Oke, nah kita run. Oke, kita lihat sinyal di titik A sampai titik D. Nah, ini kan sinyalnya udah keluar. Sekarang kita atur ya. Sebentar. Oh maaf, bisa diperkecil ya. Oh juga bukan ya, titik ini. Oh bukan juga. Apa sih? Dia makin turun, harusnya makin kelihatan sinyalnya ya. Ini di titik A kok nggak kelihatan ya sinyal. Oke, baru kelihatan ya. Sesusah itu. Titik B coba kita naikin dulu. Oke, kita kecilin aja sinyalnya ke atasin lagi, takutnya nggak muat ya. Yang C, yang D dulu deh, turunin biar gampang. Oke, yang C. Nah yang C, oke, maaf sebentar, baterainya habis. Maaf ya guys, baterainya habis. Oke, ini udah jelas lagi ya. Ini sinyalnya udah kelihatan, tapi yang di atas masih belum kelihatan, jadi kita percepat biar kelihatan tuh. Jadi nanti sinyalnya kayak gini ya guys. Yang pertama itu ada sinyal sinus, ini sinyal persegi. Yang ketiga juga sinyal sinus. Yang keempat tuh, yang D itu sinyal termodulasinya. Oke, lanjut ke titik yang kedua. Ini enggak lain ya titiknya. Kita atur dulu titik-titiknya. Enggak kecil ya. C deh, C coba. Oke, yang B kita naikin
di sini sinyalnya belum kelihatan jelas, tadi kita atur sampai sinyal kelihatan jelas. Nah di sini sinyalnya udah kelihatan jelas ya, bentuknya hampir sama semua tapi dengan amplitude yang berbeda, karena ini tinggi, ini sama, ini agak kecil, ini lebih kecil, jadi amplitudenya yang berbeda. Oke, kita selesai di titik, berarti yang kemarin ini si titik di titik E, ini di titik F, ini di titik G, ini di titik H. Sekarang tinggal IJK. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah keluar sinyalnya. Kita atur juga sama seperti sebelumnya agar lebih mudah ya. Kita perhatikan. Oh, ini warnanya hampir sama ya. Apa-apa. Maaf. Oke. Nah, sekarang karena belum kelihatan sinyalnya, jadi kita perbesar. Nah, jadi sinyal hasilnya tuh sama ya. Ini kayaknya sinyal termodulasinya ya. Nih, karena dipisahin antara frekuensi sama sinyal informasinya tadi. Oke, ini bentuk hasilnya. Baiklah, dengan selesainya rangkaian yang kita bikin, maka selesai video saya pada kali ini. Video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Komunikasi 2. Banyak maaf apabila kesalahan terus kelamaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.